mempresentasikan materi filsafat ilmu tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana sudah disusun untuk makalah dan untuk PowerPoint-nya juga oleh Ayu Nur Afriani, Duwita Nur Septiani, Kartika Titik Cahyani, Ilham Ramadan, Regen Soekarno Putra, dan Yogi Pangwijaya. Langsung saja ke slide-nya. Untuk presentasinya, di sini periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ada dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman abad Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Oke, dari zaman pra-Yunani kuno, atau dari abad 15 sampai dengan 7 sebelum Masehi ya. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Karenanya, zaman ini juga dikenal sebagai zaman batu. Zaman ini disebut-sebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat abad 6 sebelum Masehi. Disebutkan oleh K. Burton, setidaknya ada 3 faktor yang mendahului lahirnya filsafat pada abad ini. Yang pertama, berkembangnya mite-mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani. Dan yang kedua, untuk kesusastraan Yunani, seperti karya puisi Homeros yang berjudul Ilias dan Odyssey, mempunyai kedudukan yang istimewa dalam karya sastra Yunani. Bahkan, dalam jangka waktu yang cukup lama, karya tersebut dijadikan sebagai semacam buku pedoman bagi bangsa Yunani. Untuk poin yang ketiga, di sini pengaruh Timur kuno, seperti Mesir dan Babilonia, yang sudah mengenal ilmu hitung dan ilmu ukur. Tentu saja hal ini berdampak positif ya bagi bangsa Yunani, terutama perannya mendukung perkembangan astronomi Yunani. Di sinilah letak kecerdasan bangsa Yunani yang mampu mengolah kembali ilmu pengetahuan dari timur dengan begitu ilmiah pada zaman batu. Filsafat pra-Yunani kuno adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas domin atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Baik dunia maupun manusia, para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Tujuan filosofi ini adalah mereka memikirkan soal alam semesta, dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itulah merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal. Mbak Kartika, silakan dilanjutkan. Halo, suaranya nggak keluar. Dika kemana? Keluar ya? Suaranya nggak keluar. Halo, Tika. Si Tika mana si Tika? Ya, halo Pak. Tika. Silakan dilanjutkan Tika. Tika. Tika, silakan Tika, dilanjutkan. Pada zaman Yunani kuno ditandai oleh 5 faktor fitur. Yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis.
Yang ketiga, kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelum yang pernah terjadi. Misalnya gerhana bulan dan matahari. Selanjutnya, zaman Yunani kuno, abad ke-7 sampai ke-2 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi atau mitos. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menunjukkan sikap inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa Yunani kuno, yang pertama Socrates, dari 470 hingga 399 sebelum Masehi. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengertian diri sendiri. Yang kedua, Pythagoras. Dari 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras dikenal sebagai filsuf dan juga ahli ilmu ukur. Baginya tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam. Yang ketiga, Thales. Dari 624 sampai 548 sebelum Masehi, dia adalah filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Thales digelari bapak filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta itu. Yang keempat, Demokritus. Dari tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi, Demokritus adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep atom. Maka dari itu, Demokritus dikenal sebagai bapak atom pertama. Demokritus menjelaskan bahwa alam semesta tersusun atas atom-atom. Yang kelima, Plato. Dari 420 hingga 340 sebelum Masehi. Tujuan utama filsafat menurut beliau adalah penyelidikan pada etika seperti apa yang dimaksud dengan keadilan, kecantikan, cinta, rasa, kesamaan, dan kesatuan. Menurut White tahun 1980. Dan yang keenam, Aristoteles. Dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurutnya, puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Pada zaman abad pertengahan, dari tahun 466 sampai 1492 Masehi. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia
dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rukun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa. Filsafat yang baru ini disebut politik. Periode abad pertengahan mempunyai peradaban yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wajib Tuhan yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Baik, makasih Tika. Saya lanjutkan ya. Masih pada zaman abad pertengahan yang terjadi pada abad 476 sampai 1492 Masehi. Abad tersebut memiliki ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Selanjutnya, masa abad pertengahan terbagi menjadi dua masa, yaitu masa parastik dan skolatistik. Masa parastik yaitu berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir pemikirannya, mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Selanjutnya, skolatistik. Istilah skolatik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat skolatik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolatik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Filsafat skolatik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat, kejasmanian, kehormatan, baik ataupun buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Lanjut, Gen. Tokoh yang hidup pada zaman abad pertengahan. Yang pertama ada Justinus Martin. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Jadi, agama Kristen lebih bermutu dibanding dengan filsafat Yunani. Demikian pembelaan Justinus Martin. Yang kedua ada Augustinus pada tahun 354 sampai 430. Ajaran Augustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominan hampir 10 abad karena ajarannya bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai skolastik. Yang ketiga ada Peter Abelardus. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjan terkenal dalam sastra romantik, sekaligus sebagai rasionalistik, artinya peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Yang keempat ada Johannes Scotus Erugena. Pemikiran filsafatnya berdasarkan keyakinan Kristiani.
Menurut dia, akal bertugas mengungkapkan arti yang sebenarnya dari bahan-bahan filsafat yang digalinya dari wahyu ilahi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwita. Dwitanya udah ada belum ya? Nggak ada duitannya. Oke, Belum ada. boleh ke Mas Ilham aja dulu nggak apa-apa. Silakan Mas Atau Ilham. saya lanjut dulu ya? Ya, boleh silakan. Lanjut ya. Ya. Yang ketiga ada zaman Renaissance, abad 14 sampai 17. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17 yang merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dalam literatur Inggris, Renaissance adalah kebangkitan pembelajaran klasik kuno, nilai, dan peradaban kuno di abad ke-17. Ia melahirkan di Italia dan kemudian berkembang di Inggris. Encarta Encyclopedia mendefinisikan Renaissance sebagai istilah Renaissance berarti kelahiran kembali atau permulaan yang baru. Hal ini digunakan terutama untuk menggambarkan periode pembangkitan yang luar biasa dari kehidupan artistik dan intelektual di Eropa. Periode yang dikenal hanya sebagai Renaissance. Renaissance dimulai di Italia sebelum 1400 dan akhirnya diperluas ke Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Belanda, Polandia, dan Rusia. Karakteristik zaman Renaissance yang pertama ada kelahiran kembali sastra klasik. Ketika Renaissance datang ke Italia, ia memberi kesempatan unik kepada orang awam untuk mempelajari terjemahan literatur Yunani. Yang kedua, objektivitas. Renaissance mendesak orang-orang untuk memperoleh pengetahuan mereka dari dunia nyata dan nyata bukan dari gagasan abstrak. Yang ketiga, ada individualisme. Seorang penulis mulai tertarik pada ketenaran dan popularitasnya. Dia menolak menyembunyikan nama dan menulis tanpa nama. Yang keempat, ada humanisme. Humanisme adalah ciri khas Renaissance yang menonjol. Humanisme adalah istilah filosofis yang menekankan pada martabat dan nilai-nilai inti manusia. Yang kelima, arsitektur. Arsitektur Renaissance terutama terinspirasi oleh prinsip-prinsip arsitektur Yunani dan Romawi. Mereka menghasilkan Olympic Theater dan Villa Rotonda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yogi. Silahkan. Halo. Baik, udah kedengeran? Oke. Ya. Zaman modern, filsafat. Putus-putus, Le. Putus-putus suaranya, hilang. Suaranya hilang, suaranya. Suaranya hilang, suaranya. Belum kedengeran suaranya Mas Yogi? Suaranya hilang, suaranya. Mas Yogi. Suaranya hilang, suaranya. Mas Yogi. Suaranya hilang, Mas Yogi. Itu Mas Yoginya nggak denger, Gen. Hilang. Jaringan kayaknya.
Mbak Ayu, bahasa tolong dibacain aja Mbak. Masih apa sih? Iya, Pak Rek. Dita, bisa dilanjut, Tak? Ya, di backup Halo. aja nggak apa-apa. Mbak Ayu silakan. Mas Yogi lagi di Thailand kali. Iya, halo. Iya. Kedengeran nggak ya Lanjut, suaranya? Tak. Ya, kedengeran. Iya. Ini lanjut Di pada backup zaman modern ya, di abad 17 sampai ke 20. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16, atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Boleh dilanjut? Ini aliran-aliran pemikiran yang muncul pada filsafat modern. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Dalam aliran ini muncul istilah cogito ergo sum, yang artinya adalah saya berpikir, maka saya ada. Yang kedua ada empirisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti, dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Yang ketiga ada idealisme. Idealis pertama dalam pengertian modern ialah Berkeley yang pada abad ke-18 menolak eksistensi independen benda-benda. Idealis adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut aliran idealisme, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat tertentu terpenuhi. Yang keempat ada kritisme. Ini ada aliran yang beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Dan jalannya itu dengan pemikiran yang kritis pada setiap gejala-gejala. Karena itu dibutuhkan sebuah analisis. Tokoh yang menjadi pioner pada masa ini. Yang pertama ada Charles Robert Darwin pada tahun 1809 Masehi sampai 1882 Masehi. Seorang naturalis yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama, atau bisa disebut common descent, dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Teori yang paling menggemparkan adalah nenek moyang manusia adalah kera. Yang kedua ada Joseph John Thomson pada tahun 1856 Masehi sampai 1840 Masehi. Thomson mengungkapkan bahwa gas mampu mengantarkan listrik. Ia menjadi seorang perintis ilmu fisika nuklil. Dia juga menemukan sebuah metode untuk memisahkan jenis atom dan sinar molekul yang berbeda dengan menggunakan sinar positif. Ada René Descartes pada tahun 1596 Masehi sampai 1650 Masehi. Ia dikenal sebagai Renatus Cartesius, adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Descartes terkadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Pemikirannya menggunakan revolusi adalah semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang berpikir. Ada Isaac Newton pada tahun 1643 Masehi sampai 1727 Masehi. Dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karyanya yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica menjabarkan tentang hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad ini. Pengembangan tuh, lanjutkan. Dilanjut sama Ilham ya? Iya, Ya, benar. Mas Ilham. benar. Oke.
Saya lanjutkan ya, zaman kontemporer abad 20 Masehi sampai sekarang. Filsafat kontemporer juga bisa diartikan dengan cara seperti itu, yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Filsafat kontemporer ini sering dikaitkan dengan postmodernisme, dikarenakan postmodernisme yang berarti setelah modern merupakan akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme menyarankan kebebasan dan tidak selalu harus simetris. Filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dari hal-hal yang umum menjadi yang sangat khusus dan terkait dengan hal khusus lainnya. Karakteristik zaman kontemporer, yang pertama mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mini narasi. Kedua, memiliki kecenderungan yang beragam dalam pemikiran. Ketiga, mengkritik logosentrisme, filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Yang keempat, berada pada jalur holistik dan dekonstruksi. Yang kelima, bebas menggunakan teori, menanggapi, dan mengkritik selama kebebasan tersebut original. Tokoh-tokoh zaman kontemporer, yang pertama Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Yang kedua, James D. Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuk. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom atau dalam Human Genome Project dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Yang ketiga, Leon Schwa, Profesor Teknik Elektro dan Ilmu Komputer di University of California, Berkeley. Penemuan terbaru di bidang teknologi telah muncul kembali. Sumber lain telah memberitakan penemuan restore memori yang bisa mempertahankan informasi bahkan ketika powernya mati. Sehingga tidak perlu ada jeda waktu untuk komputer untuk boot up, misalnya ketika dinyalakan kembali dari kondisi mati. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih Mas Ilham, Mbak Tika, Mbak Ayu, Mas Yogi, sama Mbak Dita. Buat teman-teman semua yang jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tentang sejarah ilmu pengetahuan di zaman-zaman dahulu kala. Mungkin kalau ada yang belum jelas, boleh diajukan pertanyaannya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Karena memang ini kan sejarah ya, jadi agak harus menengok ke belakang nih. Kita ntar diskusi bareng-bareng di sini. Silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan diajukan. Selamat siang, Egen. Siang, Mbak. Aku mau nanya boleh? Boleh. Dari Ayu dan NPM-nya 2017 435 00114. Aku mau nanya 43 5 5 00 414 00414 ya. 114. Oh. Aku mau nanya yang kenapa? Pertanyaan ini. Pertanyaannya dari yang zaman Renaissance-nya itu. Yang di slide berapa ini 13 kalau nggak salah. Oh, kan di situ ada karakteristik zaman Renaissance-nya. Nah, di situ kan ada yang individualisme itu. Terus di sini kan ditulisnya yang individualisme itu seorang penulis mulai tertarik pada ketenaran dan popularitasnya. Dia menolak menyembunyikan namanya dan menulis tanpa nama. Aku di situ rada kurang paham, kalau ada contohnya boleh disebutin nggak? Sama yang individualisme sama yang humanismenya deh, aku rada bingung di situnya. Contoh apa sih?
kan di slide 13 itu yang ada di zaman Renaissance-nya itu. Mm-mm. Ya, yang contoh dari penjelasan dari yang individualisme sama humanismenya. Itu aku rada rancu, soalnya kan situ menolak menyembunyikan namanya dan nulis tanpa nama. Ya bukan sih, aku rada bingung baca di situnya. Oke. Oke, UI ditampung dulu ya. Yang lainnya Makasih. silakan. Mbak Ayu udah satu kan tadi, Mbak Ayu? Mbak Ayu Nur, Kenapa? pertanyaan dari Mbak Dia Ayu udah dicatat. Loh, bukannya Bapak notulen? Tadi saya udah nyatet, cuma tadi ketinggalan. Ah, Ada aja ini Pak Red pesannya. Fokus, Din, fokus. Pakai nanya NPS nyatet. Jadi mohon maaf. Ditulis di chat dong. Sorry. Mbak Ayu boleh singkat aja di chat poin-poinnya aja tadi. Minta contohnya aja. Contoh apa tadi? Sorry. Tuh ada itu Gen di slide 13 tuh pertanyaannya. Oh, slide 13 ya. Oke. Yang individualisme, Oke. humanisme, Gen. contoh individualisme dan humanisme dalam karakteristik Renaissance itu. Udah catat. Catat, Gen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo. Gen. Waalaikumsalam Bu Haji, Pak Haji. Gen Irma boleh nanya enggak? Bentar, ngerangkum dari Mbak Ayu dulu tadi. Belum beres soalnya. Nggak fokus nih. Iya nih, Banyak yang individual sama hubungan. Oh ya, di chatting aja boleh deh, di chatting aja. Dan nggak ini. Mau nanya boleh di chatting ya. Kita kasih 5 soal deh. Waalaikumsalam Pak Haji. Mau nanya, Gen. Di chat aja, Pak. Di chatting ya Pak Haji ya. Biar nggak ngulang-ulang. Di chatting aja. Biar ntar gue rangkum. Setelah chatting ntar gue rangkum, ntar gue bacain ulang untuk pertanyaannya, dan ntar gue coba diskus sama kelompok gue buat ngejawab. Oke ya? Di chatting aja, nggak apa-apa. Dah, Gen. Tuh cek deh, Gen. Oke. Sudah ada 2 nih dari Mas Eki sama Mbak Irma. Nah, gue rangkum dulu ya. Iya, Gen. Oh my God.
Ini baru ada 3 pertanyaan ya. Mungkin boleh 2 lagi, nggak apa-apa. Gen, gua ketik ya, Gen. Pertanyaannya. Boleh Pak Haji, silakan. Diketik aja. Ya. Dua pertanyaan lagi nih. Udah, Gen. Gua ketik. Terima kasih Mas Bentar, Ramadan. NPM Satu lagi yuk. Satu lagi yuk, Bun. Boleh, Bun. Satu lagi, Bun. Gen, NPM-nya yang bawa ya. Oh, siap. Siap, Pak Haji. Nyata. Oke, udah 5 nih. Udah 5 pertanyaan ya. Kita tampung dulu sambil kita mau diskusikan untuk jawabannya ya. Ini BTW ngilangin fotonya gimana ya? Ngilangin foto apa sih, Gen? Foto gue biar nggak muncul gini. Kasih foto apa kayak background apa gitu kayak. Nggak apa-apa. Itu Pak. Mas Yogi ada yang mau dijawab mungkin dari 5 pertanyaan ini? Nomor 1 silakan Mas Yogi dibantu jawab dulu. Bisa aja ngelemparnya ke Mas Yogi. Tarifis. Bisa. Mohon disimak ya untuk jawabannya ya. Tapi cari jawaban ini. Nah gitu Mas Yogi, lempar balik. Nambah lagi boleh nggak? Sabar, 5 dulu ya. Nanti kalau 5 sudah terjawab, masih ada waktu. Ya. Buru-buru amat lu, Mat. Japri aja, Mat, kalau cuma 1. Sombong amat lo, Mat. Tarik. Oke, ini mungkin jawab pertanyaan dari Mas Eki dulu ya. Ini coba saya bacakan lagi. Assalamualaikum, selamat siang kelompok 4. Saya mau bertanya apa bahasa Latin dan bahasa Yunani itu sama? Kenapa istilah-istilah ilmiah suka dinamakan dengan bahasa Latin? Oke, ini saya jawab dulu. Jadi kita flashback dulu ke pengertian dulu. Jadi bahasa Yunani ini adalah bahasa yang sering digunakan terutama oleh bangsa di Yunani. Jadi bahasa ini juga merupakan bahasa asli Balkan, daerah Balkan Selatan atau Kepulauan Aegean, Asia Kecil Barat, dan Siprus. Jadi bahasa Yunani ini kan bahasa resmi Yunani dan Siprus yang sebagai bahasa dengan sejarahnya panjang. Jadi sistem penulisan dari bahasa Yunani ini alfabet Yunani berasal dari naskah Fenisia. Jadi bahasa Yunani ini mencakup literatur Yunani yang sangat kuat yang sejarahnya dimulai dari sekitar abad ke-4 sebelum Masehi.
Dan untuk bahasa Latin sendiri berasal dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Jadi blasteran nih kalau untuk bahasa Latin. Adalah bahasa kuno yang digunakan selama Kekaisaran Romawi. Meskipun tulisan-tulisan dalam bahasa Latin masih ada, itu disebut sebagai bahasa yang punah tanpa komunitas penutur asli. Ketika bahasa-bahasa lain di dunia berangsur-angsur berevolusi, bahasa Latin tidak berubah karena fakta bahwa bahasa itu tidak digunakan oleh orang kecuali beberapa kelompok gereja Katolik Roma. Jadi apa perbedaan antara bahasa Yunani dan bahasa Latin? Jadi untuk bahasa Yunani adalah bahasa asli resmi Yunani, Siprus, dan beberapa negara lain. Sementara bahasa Latin adalah bahasa Romawi. Bahasa Yunani adalah bahasa yang hidup sementara. Bahasa Latin sering disebut sebagai bahasa yang punah. Yunani adalah lingua franca selama periode klasik, sedangkan Latin adalah lingua franca selama abad pertengahan. Bahasa Yunani dalam Latin berasal dari keluarga bahasa Indo-Eropa, tapi kemudian bahasa Latin melahirkan keluarga bahasa yang disebut bahasa Romansa, Prancis, Itali, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Bahasa Yunani kuno dan bahasa Latin terdiri dari struktur kalimat verba final, sementara bahasa Yunani modern telah berubah menjadi struktur VSO atau SVO. Bahasa Latin dan Yunani memiliki huruf yang berbeda. Sejumlah besar kata-kata ilmiah, teknis, dan medis berasal dari akar bahasa Yunani, sementara bahasa Latin meminjamkan kata-kata ke banyak bahasa lain. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Eki, untuk perbedaan antara bahasa Yunani dan bahasa Latin ya. Secara Yang itu istilah ilmiahnya gimana, Gen? ya, jadi kenapa istilah ilmiah suka dinamai, mungkin yang dimaksud untuk dinamai bahasa Latin ini mungkin Latinnya bukan Latin Yang kayak ya. yang kayak nyamuk demam berdarah gitu, Aedes aegypti yang kayak gitu. Sebenarnya itu bukan bahasa apa ya? Itu bukan bahasa Latin sih itu ya, kalau menurut menurut saya sih itu bahasa medis ya menyebutnya. Bahasa medis. Jadi apa ya? Bukan bahasa Latin sih, karena kalau untuk bahasa Latin sendiri itu sudah punah gitu loh. Dan misalkan gini nih, ada binatang, kan bahasa Inggrisnya misalkan tupai itu apa, terus bahasa Indonesianya apa, kan ada bahasa Latinnya tuh. Nah itu apa tuh? Sebenarnya Latin yang dimaksud Mas Eki ini berbeda dengan Latin yang dimaksud Latinnya Mas Eki pernah tanya kali, sebenarnya berbeda sih kalau yang aku tangkap ya. Latin bahasa sama Latin penyebutan kayak Itu misalnya penyebutan. ya. Yang saya maksud sih yang penyebutan itu, istilah-istilah itu. Ya. Kalau bahasa Latin kan bahasa Romawi, ya kan? Yang itu menurut gua udah punah sih itu ya. Kan tadi Tapi dari beberapa sumber itu sudah punah untuk bahasa Latinnya. ya yang maksud saya itu yang istilah-istilahnya itu bahasa apa tuh? Sebentar. Istilah ilmiah. Iya, istilah ilmiah. Ada Mas ya. Boleh jawab nyobain mah enggak? Jadi sebenarnya gini Mas Eki, jadi untuk bahasa Latin ini digunakan karena tidak berasal dan tidak digunakan di negara manapun di dunia. Selain Latin, bahasa Yunani kuno juga kerap digunakan untuk penamaan
organisme. Jadi mengapa nama ilmiah itu sering menggunakan bahasa Latin gitu ya Mas Eki ya? Iya, iya. Jadi penamaan organisme menggunakan bahasa Latin itu memang dimulai oleh ahli fisika dan biologi asal Swedia. Ini untuk namanya ahli fisikanya ini Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Jadi beliau mengungkapkan bahwa bahasa Latin ini kenapa digunakan dalam bahasa ilmiah, karena bahasa ini tidak digunakan di negara manapun di dunia. Jadi selain Latin, bahasa Yunani kuno juga kerap digunakan untuk penamaan organisme. Itu sih Mas Eki, kurang lebih untuk Jadi pertanyaan. apa? Ya, jadi bahasa Latin yang Romawi sama bahasa Latin yang untuk istilah-istilah itu beda ya? Gimana? Jadi apa bahasa Latin yang Romawi kuno tadi sama bahasa Latin yang untuk istilah-istilah ilmiah itu berarti beda? Beda Mas Eki. Beda. Karena untuk Latin yang digunakan pada pada saat abad 18 ini memang dia digunakannya untuk penamaan organisme. Gitu sih. Jadi bukan digunakan untuk kehidupan di zaman dahulu gitu sih. Beda sih untuk Latinnya. Oke. Di penamaan organisme menggunakan bahasa Latin dimulai oleh ahli fisika dan biologi asal Swedia ini pada abad ke-18. Jadi kenapa digunakannya bahasa Latin? Karena memang bahasa ini tidak digunakan di negara manapun di dunia. Itu sih. Oke, thanks. Mungkin lebih biar lebih memudahkan orang mengingat aja kali ya. Mungkin kalau pakai bahasa yang jarang digunakan itu kan orang gampang ingatnya gitu. Makanya dia pakai bahasa Latin untuk penamaannya. Itu sih Mas Eki. Oke, cukup. Thanks. Oke Mas Eki, terima kasih. Kalau kurang nanti kita discuss di akhir ya. Kalau jawabannya masih kurang. Silahkan. Lanjut. Kelompok 4. Ada yang mau jawab pertanyaan dari Mbak Irma atau dari pertanyaan Mbak Ayu tadi? Silakan. Saya coba jawab. Ya, putus lagi deh. Jaringan Sinyalnya. susah, Ben. Dari Subang soalnya. Mas Yogi, halo. Oke, mungkin di backup dulu jawaban dari Mbak Ayu. Mungkin boleh jawab dari pertanyaannya Mas Ramadan, Mbak Dwita. Silakan Mbak Dwita. Mbak Dwita, halo. Mbak Ayu. Mbak Ayu Nur. Yo, Silakan di hadir. Untuk jawaban dari Mas Ramadan. Yang mana pertanyaannya? Mau tanya di slide 11, pendapat Justinus Martin, kenapa agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani? Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah logos dalam mengembangkan aspek logosnya orang-orang Yunani. Dalam mengembangkan aspek logosnya, orang-orang Yunani kurang memahami apa yang terkandung dan memancar dari logosnya, yaitu pencerahan sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni dikarenakan orang Yunani terpengaruh oleh demon atau setan. Demon atau setan tersebut dapat mengubah pengetahuan yang benar kemudian dipalsukan. Jadi,
agama Kristen menurutnya lebih bermutu dibanding dengan filsafat Yunani. Itu pembelaan dari Justinus Martyr. Gimana, Mas? Nah, Ada itu siapa ini yang nanya? enggak mau nanya tuh tadi kan Nabi Musa yang membawa Kristen itu Nabi Musa ya? Ya, Itu benar Nabi Musa, bukan Nabi Isa ya? Ya, gimana Mas Ramadan untuk jawabannya? Kalau dari saya cukup, Pak Egen udah cukup jelas ya. penjelasan dari Jadi Mbak Ayu. ya, jadi kenapa agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani? Karena memang pada zaman itu Justinus Martyr ini mengungkapkan bahwa agama ini lebih tua dibandingkan filsafat Yunani gitu. Dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Itu sih. Makanya Justinus Martyr mengeluarkan pendapat agama Kristen itu lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani. Itu sih Mas Ramadan kurang lebihnya. Sudah cukup jelas Mas Ramadan ya? Pak Egen sudah sangat jelas, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Ramadan. Gue dikacangin. Apa ya? Santai banget. Gue si Amri ya sabar Mas. Gantian masih tiga lagi. Enggak, gue pengen Ramadi, nanya. tadi lu nanya apaan sih? Nanya apa sih tadi Ramadi? Ming membawa Nabi. Sabar, ini belum kelar semua soalnya. Sabar ya, 5 dulu ya. Tadi kan menjelaskan tuh yang pertanyaan Ramdan. Katanya Nabi Musa yang membawa Kristen kan? Ya. Iya, terus. Ya, terus? Itu baru tahu saya. Setahu saya Nabi Isa gitu. Ampun Bang, jago. Oh, jadi gue boleh bantu jawab nggak sih? Oh ya, boleh ya. Ini setahu gue ya buat umat non Islam, kalau gue salah mohon dikoreksi. Jadi kenapa dibilang Nabi Musa yang membawa Kristen? Karena kalau di Kristen itu kan Musa itu disebutnya Moses ya kalau nggak salah gitu. Nah itu emang dia itu yang membawa kitab pertama orang kitab pertama orang Kristen yang disebut itu kitab Ibrani atau yang disebut Perjanjian Lama gitu. Jadi itu kitabnya orang Kristen yang pertama kali kan disebutnya Ibrani atau disebut Perjanjian Lama, itu yang ngebawa tuh Nabi Musa atau Moses kalau di orang Kristen seperti itu. Jadi disebutnya Nabi Musa pembawa agama Kristen gitu, bukan Nabi Isa. Gimana Mas Ramadi? Sudah tercerahkan ya. Sudah ya? Oke, lanjut. Thank you Mas Ilham Ramadan untuk jawabannya. Sama-sama. Tika, mana nih Tika? Katanya mau ada jawab pertanyaan. Dion nggak mau nanya dong, Dion. Sebentar Mas Dion, ini kita masih ada waiting list. Iya sih, emang nggak mau nanya. Saya juga bilang ya. Songong banget, Dion, songong. Lagi Mamat, bahaya banget pertanyaannya Ramadi. Sebelumnya lanjut dulu ya. Gue mau jawab pertanyaan dari Joshua. Selamat siang. Apa yang membedakan dari masing-masing zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, atau yang menandakan bahwa itu merupakan bukti dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, sampai zaman kontemporer. Sebenarnya tiap zaman itu banyak perbedaannya ya, tapi
Yang paling menonjol itu ilmu terapannya seperti di zaman itu. Kalau di zaman batu kan kita dulu berburu atau apa gitu kan masih pakai alat-alat tradisional ya. Semakin berkembangnya zaman, manusia itu semakin berpikir kan, oh kenapa harus pakai batu, kan ada pisau, terus ada yang lainnya gitu. Jadi lebih ke ilmu terapannya. Seperti zaman sekarang, seperti itu. Kita kan pakainya itu ilmu kontemporer, mengikuti zaman kan, sesuai kebutuhan kita di zaman sekarang. Kita kan lebih banyak pakai internet, makanya banyak dibangun sinyal, tor sinyal kayak gitu kan. Ya seperti itulah. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Irma dulu, boleh nggak? Boleh kan? Saya Silakan boleh. Mbak Nika. Pertanyaannya kan yang dimaksud dengan cara berpikirnya dipimpin oleh gereja itu maksudnya pada masa pertengahan itu pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, jadi ilmu pengetahuan itu jadi terhambat, jadi nggak bisa berkembang karena semuanya diatur dan didoktrin oleh gereja yang berdasarkan keyakinan pada masa itu. Jika terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, filosof-filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai ada hukuman mati segala. Untuk membahas lebih lanjut, jadi pada masa zaman pertengahan itu memang masih dikendalin sama gereja-gereja pada zaman itu sih, kalau menurut saya, yang saya baca. Gimana Mbak Irma? Oh, berarti apa karena yang maksudnya gini loh, Mbak, apa sih pas masa zaman pertengahan itu, apa karena yang dominan di situ karena dari agama Kristen tersebut tadi yang mungkin ada pertanyaan dijawab sama Mas Ilham gitu ya? Apakah itu yang mempengaruhi gitu sampai akhirnya semua yang dilakukan itu harus mengikuti cara berpikirnya yang di gereja-gereja itu karena mengikuti ajaran agama Kristen tersebut gitu ya Mbak? Iya, karena masih diatur sama yang dari gereja itu, karena kan masih zaman itu Islam belum terlalu berkembang kan. Karena kepercayaan pada zaman itu cuma satu itu doang yang kuat. Jadi semua ngikutin ke satu kepercayaan itu Mbak, gitu sih, lebihnya ke situ. Karena untuk Islam kan belum berkembang pesat nih, jadi para juga dia menganutnya kepada kepercayaan itu yang mereka anggap besar di zaman itu sih. Oke, berarti karena memang dia dominan dari yang ajaran agama Kristennya itu ya, yang mempengaruhi harus ngikutin apa yang mereka ajarkan gitu ya, Gen? Mbak? Betul, jadi dia lebih dominan sih pada saat itu agama itu. Oke. Bisa dimengerti, makasih. Ya, terima kasih Mbak Irma. Oke, Gen. Iya Mbak Kartika. Kan udah jawab tadi ya? Nah kan itu jawab di Mbak Kartika. Mbak Irma udah, Eki udah, Joshua udah semua ya? Pertanyaan UI udah belum sih? Yang tadi pertama. Ayu udah. Mas Yogi tadi yang mau jawab. Oh, Mbak Ayu tuh aku belum tuh. Wah, baru ingat yang pertama belum. Yuk, sok silakan. 3 kalian. Mas Yogi mana Mas Yogi? Atau mau di backup? Di backup jawabannya boleh. Silahkan, Gen. Atau Ilham. Di backup aja. Jadi contoh dari individualisme ya Mbak Ayu ya.
Itu contohnya itu kayak pengarang buku sih. Jadi buku itu dijamin untuk mulai dikasih nama pengarangnya. Gimana sih? Jadi gini Gen, gua ini ya tersingkat. Jadi itu maksudnya gini, yang saya tangkap ya dari yang saya baca itu. Jadi pada zaman dahulu itu orang buat buku dia nggak mau namanya itu terekspos karena dia pengennya itu no name gitu kan. Sedangkan untuk yang kesini-sini itu setelah zaman Renaissance, mereka tuh mulai tahu tentang ketenaran, jadi pengen terekspos, pengen diketahui banyak orang, biar buku yang mereka ciptakan itu menjadi punya hak cipta gitu. Jadi ada nama mereka dan ada tanda tangan gitu. Kalau kayak zaman sekarang gitu kan, buku-buku itu kan pasti ada namanya, ada tanda tangannya. Karena itu berhubungan dengan hak cipta. Gitu. Gimana? Enggak, soalnya kayak aku bacanya tuh rancu gitu kan. Soalnya kan di situ kan dia bilangnya dia menolak menyembunyikan namanya. Berarti kan harusnya dia nulis namanya dia kan. Tapi ditulisnya menulis tanpa nama gitu. Aku masih rancu di situ doang sih. Sebenarnya itu tipe kita deh kalau nggak salah buat PPT-nya ya Mbak Ayu ya. Iya, kayaknya terlalu cepet deh, kopasnya terlalu cepet jadi. Sebenarnya tuh aku rada rancu di situ kalau misalnya antara tipe atau emang ada penjelasan lainnya kan. Iya sih itu tipe itu. Maaf guys. Itu buat PPT-nya kita tipe di slide yang itu. Jadi itu tuh lebih ke peran manusia. Jadi contoh yang humanismenya itu. Contoh yang humanismenya itu lebih ke peran manusia. Setiap manusia merasa punya peran dan tanggung jawab pada masa itu. Contohnya sekolah. Dan siswa kalau nggak ada guru, ya proses pembelajaran yang nggak bisa dimulai gitu. Sama aja dengan kayak kita nggak ada siswa, guru pun nggak bisa memulai proses pembelajaran kalau nggak ada siswa. Itu sih untuk yang humanismenya, kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Jadi kayak itu ya, kayak apa sih, berkesinambungan gitu lah ya, perannya gitu kan. Saling membutuhkan. Iya. Antara yang lainnya. Gitu. Baiklah. Siap. Sih, kurang lebih. Makasih loh. Itu jawabannya. Maaf ya tadi tipu buat PPT-nya. Iya, mohon maaf guys. PPT-nya tipe cek. Ya gimana loh, buatnya SKS, sistem kebut semalam. Dia mau nanya apa Den? Oke, 5 pertanyaan, saya rasa cukup ya. Karena waktu kita udah ya guys. Sudah mau habis. Jadi nanti tadi yang nanya-nanya boleh di chatting ulang ke aku ya, nama sama NPM ya, di setting di Japri aja karena buat report ke Pak Ustad. Japri ke WhatsApp ya. Tinggal kopi aja sih Gen. Ya udah sih, udah aku ingat kok, cuman NPM kalau nggak usah nggak apa-apa deh, udah aku ingat. Di SM sih, di SM. Bapak Wilson sih. Tinggal copy Gen, kalau nggak screenshot Gen. Iya. Gemes loh. Iya Pak Haji. Apa Pak Haji Febri? Ini dicukupkan pertanyaannya ya? Dicukupkan. Oke, Pak. Emangnya Bapak mau nambah masalah lagi Bapak? Direktur Mas, PT Mandiri. jangan Mas, kasihan Raben, kasihan Egen Mas. Siap Mbak. Enggak, gue cuma mau nanya depan. Gimana Pak Haji? Gue mau nanya kata Apip tipe cek gitu doang. Oh. Ya gitu ya, itu saya yang buat loh. Gen sadar nggak Gen? Pak Febri. Siap. Gen dong yang pakai kameranya on. Makanya caranya gimana sih dimatiin? Ya Allah, Pak Febri. bawah dong, gambar videonya di-close dong. Oh ini ya. Aduh, cara lu Gen. Pak Febri. Siap. Monitor Pak Apip. Kalau saya ini dari tadi nungguin kalau Mbak Irma ngomong, soalnya fotonya bening banget nih Pak Febri. Astaga.
Anjas. Ya Pak Apip. Pakpol dinas, Pakpol. Ada Refreshing dulu. Aduh. Hijau fotonya. Efek itu efek. Komen lu, Pip. Egen, nggak ada dosennya ya? Jadi Dosennya Bapak, tadi les deh. tadi Susah Bapak sinyalnya. presentasinya tadi katanya jadi dipandu dulu aja. Jadi sementara untuk presentasinya dari kelompok 4 mungkin sekian aja. Kalau ada kurang dan lebihnya kelompok 4 minta maaf karena memang jujur aja untuk materi sejarah ini kita memang tidak seberapa menguasai ya. Jadi kita mohon maaf sama teman-teman semua. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.